Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya kira untuk acara pada malam hari ini kita mulai saja. Pada malam hari ini acaranya Sarasya terkait dengan bulan pendidikan katekese bulan pendidikan 2024. Kita memang untuk bulan Mei ini banyak ya. Kita belajarnya 4 kali. Kemudian bulan pendidikan 4 kali juga. Harapan kami yaitu tadi nanti kita bisa, yang utama kita rosario-nya ya, ini rosario. Jadi untuk Saresan ini saya kira tambahan nanti mengikuti rosario. Harapan kami nanti rosario bisa 9 kali lah. Kalau 9 kali nanti Sarasian 4 kali ini kan bisa mengikuti gitu. Mengikuti apa istilahnya rosario-nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam berkah dalam. Yang pertama tentunya kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus karena kita boleh hadir, kita dituntun Tuhan untuk hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti Sarasian katekese bulan pendidikan tahun 2004 dan sekaligus kita rosario yang kedua gitu. Yang pertama kita lakukan. Dalam pertemuan pada malam hari ini kita diajak untuk merenungkan, merefleksikan terkait dengan anak muda zaman sekarang. Sebelumnya harapan kami anak-anak muda bisa banyak yang hadir ya, tapi memang susah ya kita untuk mendiskusikan anak-anak muda. Jadi kita pada malam hari ini akan melakukan sarasian terkait dengan anak muda zaman sekarang. Jadi KPKPAN Semarang ini sudah menjadwalkan, dan minggu yang pertama ini kita mengambil subtema ya, subtema terkait dengan generasi Z dan model pendampingannya. Generasi Z, nah ini kan kita sebagai orang-orang tua kan kadang-kadang nggak tahu itu generasi. Sekarang ada generasi Z, generasi apa milenial, generasi X. Ya itu ya kita nanti coba kita informasikan sedikit ya, supaya kita sebelum memasuki apa yang kita kendakinya, kita nanti bisa lebih tahu dulu sebenarnya generasi Z itu apa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi marilah sebelum kita mulai sarasian pada malam hari ini, kita buka dulu dengan lagu ya. Mari ya Pak. Silakan. Bapak Ibu, kita pilih ibadah pada malam hari ini dengan lagu nomor 1. Dan 2. Puji syukur 628. Ibu Maria, Salam bagimu.
sungguh terberkati, tanganmu penuh rahmat, dunia sudah diselamatkan lewat sikap patuhmu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas anak muda zaman sekarang ini, generasi Z dalam hidup kami, dan mohon agar Engkau memberi mereka pemahaman yang mendalam akan kasih dan perdamaian. Berilah mereka kekuatan dan berani berdiri tegak dalam iman mereka, dan melindungi mereka dari godaan atau keraguan apapun yang mungkin menghadang mereka. Semoga mereka dipenuhi semangat dan pengetahuan tentang keselamatan Allah. Bimbinglah mereka untuk bisa mengambil pilihan yang bijak dan benar dan menjalaninya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas anugerah generasi Z dan kesetiaan-Mu dalam hidup mereka. Semoga Tuhan membimbing mereka dalam perjalanan mereka, agar mereka lebih dekat kepadamu dalam cinta dan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi kita di sini diajak untuk membahas tentang generasi zaman sekarang ya, generasi Z, Gen Z ya. Kita lebih singkat menjadi Gen Z ya. Jadi mendengar tentang istilah-istilah generasi, tentunya kita yang sebagai orang yang sudah umur ya, artinya kita ini memang masih belum paham lah terkait generasi ini. Jadi memang di dalam pengelompokan generasi ini terkait anak-anak muda zaman sekarang ini ada beberapa istilah generasi. Dan istilah generasi ini berdasarkan pada kelompok kelahiran, artinya berdasarkan tahun kelahiran. Jadi kurun waktu. Untuk generasi Z ini kurun waktu lahir 1996 sampai 2012. Dan itu anak-anak kita ya. Kemudian sebelum generasi Z ini juga ada generasi Y, ini yang generasi milenial, itu sebelumnya. Kemudian sebelum generasi milenial ini juga ada generasi X, ini tahun 1965 sampai 1980, ini kelahiran itu ya. Kemudian tuh ada generasi yang lebih ini, yaitu baby boomer. Nah ini ya, istilah-istilah generasi ada baby boomer ya, ini termasuk mungkin saya juga ya gitu ya. Itu tahun 1946 sampai 1964. Kalau saya kan 62 ya, 62. Jadi mungkin saya generasi X ya. Kemudian setelah generasi Z ini ada generasi selanjutnya, itu generasi Alpha. Jadi ini memang saya tidak tahu siapa yang artinya membuat istilah-istilah itu, tapi untuk kita malam hari ini kita akan membahas terkait dengan generasi Z. Keunggulan dari generasi Z ini apa? Artinya bahwa generasi Z ini paham, artinya menguasai teknologi.
Karena apa? Generasi Z ini tahun 99 dan 2000 sampai 2012 ini bersamaan dengan perkembangan teknologi kita. Jadi bahwa untuk anak-anak muda zaman sekarang ini sudah melek teknologi, tidak seperti dulu generasi saya ya, ibu boomer ini dulu kalau zaman saya masih mesin ketik kan gitu ya, taktik-taktik gitu. Kalau komputer pun kan komputer DOS ya, hanya untuk ya kalau telepon itu mungkin itu hanya terbatas untuk pekerjaan, misalnya pager ya, tit itu panggilan tit. Sekarang tidak, kita canggih, teknologi semakin canggih ya. Hal ini disebabkan yaitu tadi bahwa anak-anak zaman sekarang Gen Z ini, generasi Z ini lahir pada waktu perkembangan teknologi yang sudah pesat, sehingga mereka melek teknologi dan menguasai teknologi. Mereka mampu menggunakan teknologi dengan baik. Karakteristik yang terkait dengan generasi Z ini, anak-anak muda zaman sekarang ini, salah satunya tadi ya karena dia menguasai teknologi, kemudian komunikasi dengan dunia maya. Artinya bahwa mereka karena menguasai teknologi, dia menguasai juga dunia maya. Jadi apa-apa sekarang kan menggunakan HP mungkin HP yang sudah canggih. Kemudian komputer sudah juga bisa berkembang, artinya sudah canggih, artinya apapun bisa dilakukan dengan teknologi itu tanpa harus kita bergerak. Gitu. Artinya kita di sini pun dimana pun kita bisa berkomunikasi dengan orang lain yang mungkin jauh dari kita jangkauannya, mungkin juga sampai luar negeri. Kemudian ya kelemahan terkait juga mengumbar privasi ya, artinya kan gitu. Ya ini ada kelebihan, ada kekurangannya, karena informasi itu bisa positif, bisa negatif. Seperti saya juga sering mengumbar privasi ya, mengumbar status tentang keluarga saya, tentang saya pas makan, itu kan kita lakukan ya. Kita pas apa, itu kita sering kan membuat status gitu. Itu kan privasi sebetulnya kan gitu. Tapi masih sebatas bisa ditoleransi lah. Tapi kalau membuat privasinya mungkin sudah terlalu jauh ya, artinya kalau kita lihat mungkin di TikTok atau apa itu sudah kadang ada yang vulgar dan masing-masing itu yang, atau mungkin kekerasan atau lain-lainnya itu juga menjadi keprihatinan sebenarnya kan itu ya, itu konsekuensi dari perkembangan teknologi itu yang mau tidak mau harus kita terima. Kemudian cenderung boros ya, karakteristik yang lain. Boros, mengapa boros ya? Tentu saja kalau kita menggunakan teknologi, khususnya kalau kita punya HP, ya salah satunya kan kita harus membeli data ya, kuota data dan macam-macam. Itu otomatis. Karena kalau kita tidak akan bisa komunikasi kalau kita di luar dari jangkauan wifi atau apa. Jadi harus membeli paket data, itu boros nanti kan. Kemudian boros mengapa juga? Kadang-kadang kita, saya yang mungkin juga Bapak Ibu mungkin juga begitu, melihat informasi terkait mungkin barang-barang yang ngetren, yang murah, akhirnya kan ada kecenderungan untuk membeli juga kan gitu biasanya ya, murah gitu. Tapi beli terus kan akhirnya juga menjadi potensi untuk kita mengeluarkan uang dan lain-lainnya. Artinya banyak informasi yang
internet itu akan membawa kita mau tidak mau juga akan GoFood. Jadi deket bisa beli, misalnya GoFood kan murah, tapi akhirnya GoFood terus. GoFood kan mahal juga kan, karena juga ada ongkos kan, ongkos apa ya, ongkos kirimnya. Nah, jadi itu juga membuat kita karena mudahnya itu ya otomatis juga akan mengeluarkan tambahan uang itu ya. Dan mereka juga cenderung menjadi mandiri ya. Mandiri artinya anak-anak sekarang kan juga sudah tidak, untuk yang sekolah pun sekarang jarang bertanya mungkin pada orang tua kadang sudah sekolah anak sekolah sekarang gak mungkin kan gitu. Mereka mencari di internet, di Mbak Google kan gitu, Mbak ini apa? Kalau Mbak Google mesti jawabnya kan gitu. Iya kan, dia sudah mandi, dia tidak akan tanya ke orang tua atau mungkin gurunya atau temannya gitu. Mereka sudah bisa dengan menggunakan teknologi itu. Jadi di Google mau tanya apapun besok mesti dijawab sama Mbak Google itu. Ya itu yang artinya mereka juga menjadi mandiri. Jadi dengan informasi, dengan mencari apapun mereka bisa menguasai hal-hal yang memang mereka butuhkan, sehingga mereka juga bisa melakukan sendiri. Kemudian dengan situasi demikian, kondisi yang kita hadapi sekarang, artinya anak-anak zaman sekarang, generasi Z atau Gen Z ini yang sudah begitu berkembang ya, bagaimana sikap kita kan gitu sekarang. Di antara lain yaitu tentunya kita sebagai orang tua ya harus mengawasi, mendampingi kan gitu anak-anak generasi Z ini dalam menggunakan media sosial gitu. Media sosial itu bisa bermanfaat, bisa juga merugikan kita. Kalau kita tidak awasi, kita tidak mendampingi atau mengkomunikasikan dengan anak-anak kita, ya tentunya akan bisa juga cenderung menjadi hal yang tidak baik. Mungkin mereka bisa searching atau mencari yang hal-hal yang memang seharusnya tidak masanya yang harus mereka cari, sehingga terjadi hal-hal yang tentunya akan merugikan si anak itu. Kemudian kalau kadang-kadang di TikTok, di YouTube itu juga tampil kekerasan. Ya ini kalau kita tidak menyaring, mendampingi anak-anak kita, bisa-bisa juga bisa meniru kan gitu. Begitu gampangnya melakukan kekerasan, bullying, membuli ya, artinya itu memang harus hati-hati untuk ibu dan bapak kita untuk mendampingi anak-anak kita, karena pemakaian WA pun kata Pak Paul itu bisa menjadi bukti ya Pak Paul. Nah itu WA ya harus hati-hati, jangan menyinggung orang. Ya, kalau orangnya baik-baik ya, tapi kalau ketika orangnya lapor, ya sudah harus berhadapan dengan hukum pasti. Ini harus hati-hati. Jadi meng-share atau hal-hal yang memang kita tidak pasti hoax itu kita share ke orang lain, itu juga akan menjadi kena. Itu harus kita saring sedemikian rupa sehingga kalau tidak ya sudahlah, kita tidak perlu menyaring, meneruskan hal-hal yang mungkin belum jelas atau belum pasti, sehingga yang penting jangan menyinggung. Kadang-kadang hanya WA dikit tapi tersinggung, nah itu bisa juga. Itu harus kita menggunakan WA harus bisa bijaksana, terutama untuk anak-anak. Ini peran bapak ibu untuk mendampingi.
Kemudian mendorong anak itu tetap harus bersosialisasi. Nah, sekarang keluarga bapak ibu kadang jutaan karena apa ya sendiri main HP sendiri gitu loh, kayak ngadoh gitu loh. Itu orang sama-sama orang tua bapak ibu dengan anak pun gitu, anaknya main game, orang tua main apa, juga komunikasinya menjadi kurang. Artinya komunikasi, dan dengan demikian juga di masyarakat didorong mereka bisa berkumpul, artinya bisa dengan anak-anak muda, dengan karang taruna, kemudian di gereja ada OMK. Ya ini juga agar supaya jangan sampai anak-anak kita ini juga termakan pada perkembangan teknologi, artinya menjadi soliter, tidak hidup untuk masing sesama anak muda, sama orang tua, itu yang tentunya harus kita hindari. Kalau sekarang kan anak-anak muda itu pada asik sendiri main game kan gitu. Kalau mau game itu kalau dipanggil atau disuruh malah marah gitu loh ya. Toksik gitu lain. Malah marah sendiri, malah marahin padu kan gitu. Ya itu menjadi jelek kan gitu. Bagus juga, tapi ya itu memang harus kita saring sehingga kalau saya, karena saya itu zaman generasi baby boomer ya, jadi kalau dulu kan zaman kita itu kan sosialisasinya masih tinggi ya. Kita main dakon kalau perempuan, main cetungan gitu, bentek, terang, ya kan. Sekarang nggak ada gitu, artinya anak muda sekarang ini nggak ada, ya pokoknya HP, apalagi kalau sudah HP, ini langsung main gitu, lihat aja lah, di mana-mana mesti ketemu itu lah. Jadi ya ini yang perlu, ya sebetulnya ada bagusnya, ada jeleknya. Bagaimana kita menyaring hal-hal yang jelek itu tidak dilakukan. Ya, maka peran orang tua ini ya tadi bisa mendampingi dan anak-anaknya agar supaya di dalam menggunakan media sosial ini bisa secara bijaksana dan bertanggung jawab lah. Itu yang memang diharapkan ya. Situasi ini tentunya akan memberikan tantangan sendiri, terutama dalam pendidikan. Karena kita pada malam hari ini, Prof. Kevin ya, di Semarang itu mengharapkan kita juga bisa mengikuti perkembangan pendidikan anak-anak ya, terkait dengan anak zaman muda sekarang, dan ditetapkan sebagai bulan kategori pendidikan ya. Ini memang pada malam hari ini penekanannya ada di pendidikan ya, bagaimana pendidikan yang cocok untuk anak-anak muda itu ya, ini yang diharapkan nanti kita bisa kita sharingkan. Kemudian di tengah situasi ini usulan yang tentunya dari KPKPAN atau di pihak gereja ya, artinya ditekankan pada malam hari ini yaitu tentang pendidikan generasi Z dalam pendampingan adalah dialog, komunikasi, dialog. Diharapkan untuk mengembangkan dialog. Jadi dialog itu tidak top down kayak dulu ya. Kalau dulu, ayo kamu mandi, kalau enggak dikeplek. Ayo kamu mengerjakan PR, kalau enggak dijewer kan itu top down. Tapi sekarang harus tidak top down, artinya harus masing-masing harus punya kedudukan yang sama, yang saling menghargai antara orang tua dan anak muda. Jadi orang tua pun harus bisa menerima
secara bijaksana apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh anak muda, itu yang diharapkan dari gereja. Jadi tidak top down, jadi saling tidak menghakimi lah orang tua itu. Ya tadi itu orang belum garap PR koplok kali. Dulu kan gitu ya, kalau nggak dijewer ya. Ya itu, maka dalam perspektif ini kemampuan mendengarkan itu menjadi keutamaan yang perlu kita kembangkan. Ini dari yang dari gereja mengarahkan ke situ bahwa kemampuan kita mendengarkan. Jadi sulit loh kita mendengarkan ya. Kalau saya ngomong gitu, kalau kesel ya ngomong gitu, kalau harus ngantuk kan ya. Bapak ya wis bundelan kan gitu. Tapi kemampuan untuk mendengar ini yang diperlukan. Jadi kalau orang tua harapannya bicara, anak juga mendengarkan. Kalau anak bicara, ya orang tua harus mendengarkan. Gitu. Itu penekanan pada Katekese Pendidikan pada malam hari ini, yaitu kemampuan kita mendengarkan dari si anak muda zaman set maupun kita sebagai orang tua. Itu yang ditekankan. Dalam sinode para uskup tahun 2018 yang mengangkat tema kaum muda, ditegaskan bahwa gereja perlu mendengarkan dengan empati apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh anak muda. Mendengarkan adalah perjumpaan dalam kebebasan yang menuntut kerendahan hati. Kita harus rendah hati. Kita kalau tidak rendah hati, kita tidak mampu akan mendengarkan itu. Sabar. Orang kalau nggak sabar ya ngoceh-ngoceh tinggal lungo itu. Ngomong dewe kan gitu ya. Itu harus dibuat itu, artinya kita harus sabar ya, harus sabar. Kesiapsediaan untuk memahami, komitmen untuk memberikan tanggapan dengan cara-cara yang baru. Kemudian dialog yang dikembangkan oleh pertama-tama sikap mau mendengarkan adalah pertama-tama sikap mau mendengarkan dari pendamping. Ya, ini pendamping di sini ada Pak Firno, Thomas, dan siapa saja. Pendamping bisa juga mendampingi anaknya, dan Pak Firno mendampingi umatnya di lingkungannya. Ya, ini bagaimana kemampuan untuk mendengarkan itu. Pendamping diundang untuk mau berjalan bersama dengan kaum muda saat ini. Ya, itu mempunyai tanggung jawab sama, mempunyai kedudukan yang sama, yang saling menghargai antara anak muda dan orang tua. Ini harapan dari gereja bahwa kita bagaimana kita mampu mendengarkan dialog. Ada 3 aspek penting yang perlu didialogkan dalam pendampingan terkait perkembangan zaman saat ini, yaitu adanya perkembangan informasi teknologi. Nah ini yaitu tadi perkembangan informasi yang pesat, gampang, mudah. Ya ini harus perlu di pendamping. Ini sangat perlu ya. Orang tua, pendamping lingkungan, pendamping anak-anak sekolah, nah ini juga menjadi penting. Kemudian pendidikan seksualitas, nah ini hati-hati. Kalau anak-anak muda, kalau kita tidak dampingi, nah ini kan karena mencari ini kan gampang ya. Cetek ini, ya vulgar ternyata kan itu kan. Gampang sekali, dan kita kalau tidak mendampingi, tidak mengawasi ya jalan, akhirnya tidak ada yang tahu kan gitu. Dan ini memang peran teman, peran namu juga menjadi penting. Dan anti bullying, artinya sering kita kan membuli gitu.
membeli itu ngegas dengan terus-terus hati agresif lah itu, dibully terus gitu. Akhirnya kan menekan mental dan ini ya, anak yang kita bully ya, ini yang penting yang perlu didialogkan ya, tapi makanya jangan apa ya, hati-hatilah menggunakan teknologi itu secara bijaksana sesuai dengan kepentingan saja, jadi tidak perlu harus macam-macam lah, karena banyak juga tentu kejadian kita juga karena ketidakhati-hatian kita kena tipu kan gitu. Ada pinjaman online, tahu-tahu malah bunganya banyak kalau pokok kan gitu. Itu kan kemudian ada aplikasi, ada orang mengirim aplikasi apa gitu ya, pokoknya apa-apa gitu, kita ejek gitu ya, kita ketok gitu, bisa saja data-data kita ini terambil semua gitu loh. Akhirnya kalau data kita itu dampaknya mungkin juga bisa mungkin menguras rekening kita, atau mungkin bisa untuk menipu, hack itu untuk menipu dan lain-lainnya. Itu ya perlu hati-hati lah. Walaupun perkembangan digital ini membawa banyak manfaat, dunia digital juga membawa sisi gelap. Tadi sudah kita sampaikan ya, sedikit. Ini hanya informasi aja. Banyak sebetulnya hal yang perlu kita ketahui terkait dengan teknologi. Anak-anak muda menggunakan teknologi, bagaimana anak muda harus menggunakan teknologi, bagaimana peran orang tua dalam menghadapi anak-anak zaman sekarang. Itu memang bisa nanti dicari di informasi yang lain, mungkin di internet atau di buku-buku yang terkait dengan pendidikan anak. Jadi saya kira itu yang bahan sharing Sarasian pada malam hari ini. Jadi pada intinya Wijaya Kebukepan Semarang ini mengharapkan kita terhadap anak-anak muda zaman sekarang, generasi Z ini, salah satunya bahwa kita mampu untuk mendengar, dialog, mendengarkan. Ini yang harapan kita, dan nanti di dalam sharing tentunya mungkin ada banyak pengalaman juga dari Bapak Ibu yang terkait dengan anak-anak muda, terutama yang masih punya atau yang dulu juga itu punya anak-anak muda, di dalam perkembangannya bagaimana bisa di-sharingkan untuk pada malam hari ini. Jadi yang mungkin garis besarnya yang perlu mungkin di-sharingkan itu antara lain terkait dengan apakah saya sudah bisa menjadi pendengar yang baik. Nanti ibu itu kan sering menghadapi anak-anak ya, anak-anak nakal rock, jewer gitu. Tapi tidak mau mendengar. Mungkin anak kita itu butuh didengar, butuh juga eksistensinya dihargai gitu loh. Artinya bahwa mungkin dia juga nggak salah gitu, tapi kita yang mungkin yang kurang mampu untuk mendengar itu. Nanti juga teman-teman. Jadi kita jangan malah otoriter ya, blok. Apakah saya sudah mendampingi dan memanfaatkan kemauan anak dalam berteknologi, dan apakah saya sudah menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak kita dalam mengekspresikan dirinya di dalam rangka menghadapi perkembangan zaman sekarang. Jadi anak muda zaman sekarang ini yang kita sebut generasi Z, Gen Z itu memang karena lahir di perkembangan zaman teknologi, sehingga mereka melek teknologi, dan penggunaan teknologi ini ada yang memang mempunyai manfaat
yang baik tapi juga jelek. Tentunya dari hal ini peran pendamping, peran orang tua ini juga sebagai pendamping menjadi penting. Jadi kita harus mengembangkan sistem dialog dengan mampu mendengarkan anak-anak kita, dan anak-anak kita juga mau mendengarkan orang tua, jadi sama-sama mendengarkan. Tentunya kita tidak menjadi bijaksana kalau di dalam menggunakan teknologi anak-anak itu kita tetap harus mengawasi, kita harus juga menasihati, tentunya juga artinya memberi arahan lah, sebetulnya yang baik bagaimana, yang tidak baik bagaimana. Memang tuntutan dari anak-anak zaman sekarang itu teknologi ya, baik di dalam sekolah terutama, sehingga mau tidak mau memang anak-anak itu harus pinter teknologi, menguasai teknologi, sehingga tidak akan ketinggalan zaman lah. Sehingga anak-anak ini yang diharapkan nantinya menjadi anak-anak yang maju dan penggunaan teknologi yang dihadapinya secara bijaksana. Saya kira itu yang pada malam hari ini mungkin bisa kita renungan bersama ya, artinya bukan Pak Ibu saya juga nggak bisa dalam artinya dalam menghadapi perkembangan anak zaman sekarang terkait dengan teknologi, karena kemampuan pun mungkin kita juga beda. Namun kita sebagai orang tua tentunya mempunyai hal-hal yang menurut kita baik, artinya perlu juga harus kita nasihati anak itu untuk menggunakan teknologi dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Saya kira itu untuk sajian pada malam hari ini. Marilah kita lanjutkan dengan Rosario ya. Sebelum Rosario, mari kita doa umat. Untuk doa umat, mari kita hening sebentar. Kita mengeningkan secara pribadi untuk permohonan kepada Tuhan agar supaya anak-anak kita, anak-anak zaman sekarang ini dapat memanfaatkan teknologinya dengan baik secara bijaksana. Mari kita hening sebentar. Berdoa mulai. Kami mohon untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan Allah yang Maha Baik. Kami bersyukur atas berkat dan pencerahan yang Engkau limpahkan kepada kami dalam pertemuan malam ini, yaitu sarasian bulan katekese pendidikan. Kami mohon agar pertemuan hari ini dapat menghasilkan buah yang baik, terutama kepada anak-anak kami, anak muda zaman sekarang ini, generasi Z, baik dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu di setiap langkah hidup kami. Jadikanlah kami lebih bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi untuk kebaikan bersama. Dengan penanganan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.